Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Teman-teman, hari ini Kamis 15 September 2022, Gereja merayakan Bunda Maria berduka cita. Devosi pada Bunda Maria berduka cita sangat populer di seluruh wilayah Mediterania yang mulai berkembang sekitar akhir abad ke-11. Semula devosi ini dikembangkan oleh para Servite atau Ordo Servants of the Blessed Virgin Mary atau OSM pada tahun 1233 dengan devosi utamanya pada 7 kedukaan Maria. 7 kedukaan atau kesedihan Maria menjadi pengingat bagi kita bahwa Bunda Maria telah melahirkan gereja dengan penuh kesakitan dan penderitaan. Maria tidak meminta apapun untuk dirinya sendiri. Coba kita ingat peristiwa pernikahan di Kana. Maria tidak berkata, "Aku ibunya, lihatlah, aku akan menjadi ibu ratu." Maria juga tidak pernah minta apapun selama karya pelayanan bersama Yesus. Dia hanya menjadi ibu. Dia menyertai Yesus sebagai seorang murid. Dalam Markus 3 ayat 31, kita mengetahui hal ini. Dan dialah murid pertama Kristus. Maria mengikuti Yesus sepanjang jalan menuju Kalvari. Dan di sana, di Bukit Tengkorak itu, dia hadir. Di depan matanya dia menyaksikan anak yang dikasihinya berlumuran darah. Diperlakukan secara kecil, tidak manusiawi. Dan hatinya yang lemah lembut tersayat-sayat karenanya. Kalau Anda ingin merasakan kepedihan Bunda Maria, ambillah waktu pribadi dan renungkan ketujuh penderitaan Bunda Maria itu. Mohonlah rahmat kesetiaan pada Tuhan. Anda pasti merasakannya. Saya pernah merasakannya dan sakit sekali. Teman-teman, mungkin ada arti lain perihal angka 7 dalam renungan 7 kesedihan Maria. Namun bagi saya, 7 melambangkan totalitas, penderitaan dan kesakitan sehabis-habisnya sebagai ibu. Kesetiaan pada kehendak Tuhan di jalan salib mestinya mengingatkan kita semua bahwa sebagai murid Kristus kita juga mesti setia di jalan salib. Perayaan Bunda Maria berduka cita ini bagi saya juga sangat jelas memberi pesan bahwa hidup kita atau bahwa hidup ini bukanlah untuk mencari senang-senang saja, mencari bahagia bagi diri sendiri, mencari kedamaian dan ketentraman semu. Bunda Maria dan juga putranya Yesus menderita sampai akhir hidupnya karena setia menjalankan kehendak Bapa.
Mungkin kalau kita coba relevankan dengan situasi kita saat ini, Bunda Maria juga akan sedih, akan berduka dengan perang Rusia Ukraina yang belum selesai hingga kini. Situasi bumi yang makin mengkhawatirkan. Dan bila kita lebih dekatkan dengan situasi kita, Bunda Maria juga sedih saat melihat banyaknya pejabat pemerintah, ASN, pengusaha, korup dan menyalahgunakan wewenang, TNI Polri yang gampang membunuh, masyarakat yang anarkis, dan masih banyak lagi. Bunda juga sedih melihat sikap intoleran kelompok-kelompok tertentu terhadap sesama suku, agama, dan golongan lain. Menurunnya penghargaan terhadap martabat manusia, banyaknya kekerasan seksual, pembulian pada kaum wanita dan anak-anak, dan masih banyak hal yang lain lagi. Kesedihan juga dirasakan Bunda Maria dengan hidup kita yang cenderung hedonis, konsumtif, gemar pamer kekayaan, dan cara-cara mengumpulkan harta secara tidak manusiawi. Saya percaya juga bahwa beliau juga pasti ikut tersayat hatinya melihat ada ASN dimutilasi, dibakar karena menjadi saksi perilaku koruptif teman-temannya. Hati Maria juga tersayat ketika kita bergulat dengan berbagai persoalan hidup kita masing-masing. Mari kita letakkan seluruh kesedihan, kekhawatiran, dan persoalan hidup kita di hadapan Bunda Maria sepanjang perjalanan hidup masing-masing. Dan sama seperti yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib ketika melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, maka marilah kita juga berkata pada Bunda Maria, Ibu, inilah anakmu. Amin. Terpujilah Engkau di sepanjang